Pernahkah kalian mendengar kisah tentang janin yang tiba-tiba menghilang di usia kandungan ke-7 bulan? Iblis dalam Kandungan adalah salah satu film horor Indonesia yang membahas tentang kisah tersebut. Lantas, bagaimana nasib dari seorang Nafa Urbah di dalam film horor terbarunya ini? Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku akan bahas tentang salah satu film horor terbaru Indonesia yang tayang di bioskop. Ini baru aja tayang di bulan Maret 2022 dan memiliki judul yaitu Iblis dalam Kandungan. Buat kalian yang penasaran tentang review pribadi aku tentang film yang berjudul Iblis dalam Kandungan, simak terus video yang satu ini. Oke, langsung aja kita review tentang Iblis dalam Kandungan. Untuk yang pertama, aku akan bahas tentang jajaran pemainnya. Di sini ada Ali Syakib, ada Nafa Urbah, ada Denny Rawiraguna, dan Muhammad Adiat. Nah, mereka semua ini jajaran pemain yang menurut aku oke-oke banget gitu kan untuk memerankan film horor Indonesia. Tapi meskipun nggak berjalan sesuai ekspektasi aku tetap enjoy di awal ketika menyaksikan film yang satu ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk bahas sinopsisnya. Ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang sudah menikah selama 15 tahun dan mereka mengangkat dua orang anak, yaitu saudara kandungnya si Alani dan juga Vito, dan pada akhirnya istrinya pun bisa hamil. Istrinya ini diperankan oleh Nafa Urbah, kemudian suaminya itu Ali Syakib di sini. Kemudian mereka itu memutuskan untuk pindah ke sebuah tempat yang ada di Gunung Salak gitu kan, yang sebelumnya mereka itu tinggalnya di Jakarta karena ingin mempertahankan janin ibunya gitu kan, karena beresiko banget kehamilan di usia 7 bulan itu karena istrinya juga menderita hipertensi. Jadi mereka itu memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat gitu yang ada di dekat Gunung Salak. Lanjut cerita, awalnya mereka kayak nampak adem-adem aja gitu kan, sampai pada akhirnya ada masalah pun datang gitu kan, ketika arwah yang menempati rumah yang mereka tinggali itu mulai mencari-cari sesuatu gitu ya. Jadi arwah ini dulunya itu adalah seorang pemilik rumah tersebut, dan dia itu pernah kehilangan janinnya di usia 7 bulan. Jadi dia itu meninggal karena bunuh diri, dan akhirnya rumah tersebut pun dikenal sebagai rumah yang angker karena ada penghuninya, si arwah ibu hamil itu gitu. Nah, kemudian arwah dari ibu hamil tersebut kini merasuki tubuhnya Nafa Urbah alias Amelia ya di sini. Jadi dia itu memiliki niat untuk memiliki janin yang ada di kandungannya, makanya dia merasuki tubuhnya si Nafa Urbah di sini. Makanya banyak keanehan-keanehan yang muncul dan mereka itu merasa bahwa ibunya yang ada di rumah itu kayak bukan ibunya sendiri gitu loh. Dan akhirnya anak angkatnya itu berusaha untuk menyelamatkan ibunya dari arwah jahat tersebut. Nah, jadi untuk sinopsisnya itu ceritanya ya seperti itu ya intinya gitu kan. Ada arwah ibu hamil yang pengen memiliki janin dari seorang penghuni rumah yang baru gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang menurut aku tuh kayak ngeganjel aja gitu, kayak nggak pas diletakkan di filmnya gitu kan. Karena di awal-awal itu kayak aku yakin bahwa film ini tuh ini bakalan bagus nih, jalan cerita di awal juga pengantarnya seru banget gitu kan, dimana kadang-kadang tuh ada beberapa part yang aku sukai gitu, adegan-adegannya itu kayak dapet banget feel horornya gitu kan. Tapi sampai ke bagian pertengahan dan ke akhir itu udah mulai kacau banget tuh gitu. Nggak tahu kenapa ini nonton filmnya tuh kayak banyak banget beberapa part yang harus mereka pertimbangkan dulu harusnya, padahal ini film yang udah rampung sejak tahun 2019 lalu ya, dan baru ditayangin sekarang gitu kan. Apalagi ini adalah salah satu film horor yang baru pertama kali tayang loh di tahun 2022, film horor Indonesia. Tapi ya lagi-lagi film horor Indonesia gagal untuk menarik perhatian aku gitu kan sebagai penonton di situ. Bahkan aku ngerasa kayak aduh ini film apa lagi yang ditonton gitu kan. Padahal di awal-awal tuh kayak udah ngarepin bahwa film ini bakalan jadi bagus gitu kan. Kapan lagi kita bisa lihat cerita tentang janin yang tiba-tiba menghilang di usia 7 bulan gitu kan. Terus ini penyebabnya
konsepnya nih apa, kayak gitu. Nah, beberapa hal yang menurut aku tuh kurang banget ya di dalam film horor yang satu ini. Yang pertama itu adalah pengambilan kameranya. Sumpah ini tuh pengambilan videonya itu kacau banget gitu kan. Kayak resolusi video sekelas mau tayang di bioskop itu enggak banget. Apalagi ada beberapa scene yang menggunakan drone, itu kayak pecah gitu kan, gambarnya tuh jelek banget gitu. Ya ampun, sekelas film yang mau tayang di bioskop loh, masa resolusi untuk kualitas videonya tuh receh banget kayak gini gitu kan, kesel gitu nontonnya. Selain itu ada beberapa adegan yang menurut aku tuh kayak udah biasa banget aku lihat di film-film horor Indonesia pada umumnya gitu, kayak ya udah deh gitu kan, ujung-ujungnya pasti gini nih, pasti gini nih, kayak kita tuh udah tahu gitu loh patternnya film horor Indonesia tuh pasti bakal gini nih adegannya kayak gitu. Dan banyak juga beberapa jump scare gitu kan, ya biasalah kalau film Indonesia kan pasti mereka tuh ngasih efek sound biar kita tuh ngerasa serem. Tapi tuh menurut aku nggak terlalu serem-serem banget sih, paling cuman bikin kaget aja gitu patternnya. Kemudian juga make up si artisnya yang jadi hantunya itu kayak berurat-urat gitu kan, dan nggak ada serem-seremnya sih, kayak pakai kontak lens yang warna putih, terus ada matanya titik hitamnya kayak gitu. Dan itu tuh kayak aneh gitu loh, nggak yang bikin seram banget ketika kita lihat hantunya gitu. Pokoknya aduh kurang banget deh gitu. Setelah itu juga yang sangat aku sesalin di sini adalah pembawaan jalan ceritanya, yang di akhir itu mereka itu punya plot twist. Bagi mereka ya ini adalah plot twist, dan mereka tuh bikin kayak ini tuh bakal ada sequelnya, bakal ada lanjutannya kayak gitu, karena endingnya tuh gantung banget dan menyebabkan kita tuh bertanya-tanya, oh ini kayaknya ada lanjutannya, padahal itu tuh nggak pas banget porsinya gitu menurut aku. Selain itu juga kayak mereka mau bilang ini plot twistnya seperti ini tentang ritual gitu kan dan segala macam, tapi tuh kayak mereka tuh lupa bahwa film ini tuh awalnya mereka kan mau bahas tentang iblis dalam kandungan gitu kan, kok malah ujung-ujungnya penyelesaiannya itu adalah melakukan ritual yang aneh. Jadi pokoknya nggak nyambung banget deh gitu sama ending dan juga judul yang diberikan. Nah, kayaknya aku udah bahas tentang minusnya dari tadi ya. Sekarang aku mau puji beberapa hal yang aku sukai dari film horor yang satu ini gitu kan. Aku seneng itu nontonin jalan ceritanya tentu aja, karena di awal-awal tuh aku bener-bener berharap ini adalah film yang akan membuat aku ketakutan, dan jalan ceritanya bagus gitu. Di awal-awal itu ya aku puji jalan ceritanya tuh bagus. Kemudian aku juga suka pemilihan soundnya yang nggak berlebihan, kayak lagu Ari-Ari Sunda itu kan, itu seremnya tuh dapat gitu loh ketika dinyanyikan, kayak seorang ibu yang lagi nyanyi buat anaknya, yang pokoknya tuh dapat banget feel seremnya. Kemudian juga beberapa pemain yang menurut aku udah dapat banget juga peran mereka masing-masing sesuai porsinya, nggak terlalu berlebihan. Dan juga untuk pemilihan sound jump scare-nya itu juga nggak berlebihan dan pas banget di dalam filmnya. Oke, aku rasa itu ya untuk review pribadi aku tentang film horor yang berjudul Iblis Dalam Kandungan. Aku bisa kasih rating 6/10 aja deh gitu kan. Kan ya banyak minusnya daripada bagusnya gitu. Tapi menurut aku tetap worth it to watch kok kalau memang kalian tuh suka nonton film horor. Apalagi di bioskop juga nggak ada pilihan yang lain buat kalian tonton gitu kan. Ini tetap enjoy aja buat disaksikan walaupun kurang memanjakan mata kalian ketika ditonton. Well guys, aku rasa itu dulu untuk review pribadiku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian jika sudah menonton film yang satu ini. See you again on my next video.